Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat shalom. Shalom. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ayo adik-adik, siapa yang tadi pas bangun tidur sudah berdoa? Kakak sudah berdoa belum? Sudah dong Kak, tadi pagi sudah berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan telah pelihara kita setiap hari. Nah, terlebih lagi bersyukurnya kita bisa ketemu lagi sama adik-adik di rumah. Yeay. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita angkat pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Katakan sekali selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah memberkati kami dari kami bangun tidur sehingga kami saat ini ingin memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga adik-adik bisa sungguh-sungguh memuji Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik pasti tahu kan kalau Tuhan Yesus sayang kepada kita. Dia mencintai kita karena apa? Karena kita adalah anak-anaknya. Nah, jadi mari kita puji Dia dengan hati sungguh-sungguh karena hanya Dia yang satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah. Jadi kita angkat pujian, hanya ada satu Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami anak-anak Tuhan akan belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami
Engkau memberkati kami supaya firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh mengerti dengan baik. Kami juga berdoa buat kuasa iblis yang tidak senang ketika kami belajar firman Tuhan, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga firman Tuhan kami dapat dengar, kami mengerti, dan kami melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sekali lagi, Petrus menyangkal Tuhan Yesus, yang terambil dari Matius pasal 26 ayat 31 sampai 58 dan dilanjutkan dengan ayat 69 sampai 75. Begini ceritanya. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Aplikasinya untuk hidup kita adalah, pertama, Petrus pernah menyangkal Yesus, tetapi ia menyesali perbuatannya dan memohon ampun kepada Tuhan. Jika adik-adik pernah berbuat salah terhadap Tuhan Yesus, meminta ampunlah kepada Tuhan. Karena ketika adik-adik meminta ampun, mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus akan menolong dan mengampuni dosa adik-adik. Yang kedua, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun banyak tantangan dan cobaan yang kita alami dalam hidup ini, jangan sekali-kali adik-adik mau meninggalkan Tuhan Yesus karena berbagai alasan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus yang nomor satu. Sehingga adik-adik tidak boleh sekali-sekali meninggalkan Tuhan Yesus. Yang ketiga, adik-adik, berdoalah kepada Tuhan Yesus ketika adik-adik mengalami pergumulan dalam hidup ini. Jika adik-adik ada masalah di dalam hidup, masalah dalam sekolah, masalah dalam hal-hal lain, dalam kesehatan dan sebagainya, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada adik-adik, asalkan adik-adik meminta dengan yakin, percaya Tuhan Yesus akan menolong adik-adik. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat 41a. Sekali lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat 41a. Adik-adik, kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah tolong kami sampai saat ini dan kami sudah selesai belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kami, supaya kami tetap berjaga-jaga, kami tetap setia kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi, kami tetap mengakui Engkau, kami tidak menyangkal Engkau Bapa di surga. Tolong anak-anak sekolah minggu Bapa di surga, biar mereka semakin dewasa di dalam iman, mereka semakin bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, bertemu dengan Kak Ulin ya. Saatnya kita memberikan tugas untuk kalian adik-adik di rumah. Oke? Siap-siap dengarkan baik-baik ya. Tugas kalian minggu ini adalah menyanyikan lagu yang bertemakan Paskah. Sekali lagi ya, menyanyikan satu aja lagunya ya yang bertemakan Paskah. Karena kita udah 1 tahun gak ketemu ya, pengen denger adik-adik nyanyinya kayak gimana sih ya? Masih hafal gak ya? Oke? Buat rekaman videonya dan kalian kirim ke guru kelas masing-masing. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelum itu kita angkat pujian satu untuk semua. Adik-adik, sekarang kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberkati kami, ibadah kami sudah selesai. Kami bersyukur, saat ini kami berdoa semoga Tuhan Yesus tetap memberkati kami, adik-adik di rumah, dalam aktivitas kami setiap hari, sehingga kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna, Tuhan sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang telah mengajar kita doa kami, kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di Sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
hari Selamat Minggu. hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.